Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat muslim? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, panjang umur dalam ketaatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang anugerah Allah yang paling sering dibahas. Ada 4 anugerah Allah yang sering dibahas. Yang pertama, harta benda dunia. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, kehidupan. Yang keempat adalah agama. Yang pertama, harta benda dunia, yaitu anugerah Allah atau nikmat Allah yang paling banyak diburu orang siang dan malam. Bahkan ada seorang suami yang rela meninggalkan anak istrinya kerja bertahun-tahun, 2 tahun, 1 tahun, gak pulang-pulang. Tapi istrinya rela karena ada uangnya. Ada juga seorang istri yang rela pergi ke luar negeri menjadi TKW, rela meninggalkan suami dan anak-anaknya demi mendapatkan uang yang banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amalmu. Walaupun ada gelandangan yang meninggal 14 hari nggak makan karena kelaparan, apabila meninggalnya membawa iman, maka dia akan selamat. Karena di kubur itu malaikat mungkar dan nakir tidak bertanya, kamu mati kelaparan atau mati kekenyangan. Yang ditanya adalah, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka. Itu yang ditanya. Kalau harta tidak ditanya. Malaikat juga tidak nanya, kamu ini keturunan bangsawan atau bukan, orang kaya atau orang miskin. Tidak ditanya. Cantik atau tidak ditanya juga. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu lebih penting daripada harta. Orang mau membuang harta demi sehat. Operasi jantung 300 juta, orang mau mengeluarkannya demi sehat. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan. Kehidupan ini lebih penting daripada kesehatan. Contohnya, ada seorang suami yang sakit-sakitan. Sudah 15 tahun berobat, tidak kunjung sembuh. Sampai suatu hari istrinya, mungkin karena sudah bosan, bilang sama suaminya, ya Allah, kenapa gak sembuh-sembuh? Lebih bagus mati aja daripada sakit-sakitan terus. Dengar omongan seperti itu, suaminya marah. Kamu harusnya bersyukur sama Allah. Kamu ini masih diberikan suami kamu masih hidup walaupun sakit-sakitan. Jadi hidup ini lebih penting daripada sehat. Begitu. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu agama. Iman atau agama adalah anugerah Allah yang paling berharga, jauh lebih berharga daripada harta,
sehat, dan kehidupan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, pasti. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu nanya ke Rasul, orang mengucap la ilaha illallah masuk surga? Naam, iya kata Nabi. Walau zani, walau dia berzina? Naam, masuk surga juga kata Nabi. Kalau dia pelacur? Iya, masuk surga juga kata Nabi. Akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang jadi masalah itu adalah kapan masuk surganya. Begitu. Kita tidak mau masuk surga mampir-mampir dulu ke neraka. Maka selain beriman, kita juga harus bertakwa. Karena surga itu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan atau dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau neraka u'iddat lil kafirin, dijanjikan Allah untuk orang-orang yang kafir. Jadi orang yang takwa masuk surga tanpa diperiksa, dan orang kafir juga masuk neraka tanpa diperiksa. Jadi sekarang surga ini masih ditutup, masih dikunci. Kata Rasulullah, miftahul jannah biadi, kunci surga di tanganku. Jadi tidak ada yang masuk surga sebelum Rasulullah masuk surga. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.